Gandeng ngarep iki mau gandeng larang. Ngarep iki mau gandeng larang sing strategis, sing ngarep ora entuk 200 meter. Sing ngarep entuk 100 meter wae. Lah sing mburi gandeng murah mburi entuk 200 meter. Dadi ngarep mburi meterane beda. Siji sing nomor loro, gandeng sing mburi kuwi ora iso liwat nek ora dikeki dalan. Dadi dikeki dalan sing dienggo liwat sing ning mburi. Dadi mburi ya itu dalan. Itu namanya apa? Kesepakatan. Aku kayak zaman saya kalau ketika jadi hakim di tingkat pertama, nek gedung tak kandhani ngono kuwi. Lah sing mburi nggih pripun wonten boten iso lewat dipeti dalane pripun. Kudu dikeki dalan ya ta? Nggih. Terus sing mburi niku nggih tanah iku duwe ombo, sok mburi kok itu padha ngarep. Lho ajar nek padha ora adil. Wong gandeng akan sing ngadep. Kalau saya begitu. Pripun pun boten nek wakil ora tak teruske. Pun. Padahal ora ketara teruske. Sepakat harus diputus iki tunggu apa? Tunggu teknik kayak wonge manut bae. Kowe ngira manut ora teruske lho, ora tak ngurusi lho. Oh iki Pak kok ora ada. Wah tak mungkin di pengadilan kita. Caranya begitu itu. Ini namanya apa? Kesepakatan. Etok sawah nanti di jalan kecil. Duduk ada sawah sing ganjel. Sing tinggi jalan kecil etok 500 meter. Nek gang etok 2 pakok, ora apa-apa. Lah wong gantung regane murah nek tinggi jalan kecil kan regane apa? Larang. Itu namanya kesepakatan. Lah bapak ini tadi umpamanya bapak itu sudah minta kesepakatan semuanya, tur apike meneh didekake notaris, ora bakal anake gugat. Lah nek gimana anake itu gugat, ibu kok itu akeh. Lah baru dihitung-hitung oleh mediatornya, saya diceritani mediatornya ini. Diceritani mediatornya baru ditotal, ternyata anak-anak ini kepunjulan yang seperwolu ini. Jadi anak-anak itu tombok ning ibune 200-an juta cah siji. Lah. Lah kok ibuku malah iso penak meneh. Wis ngopeni bapak lagi sekelo, entuk sak promo malah aku tombok 200 juta. Akhirnya tak sekarang saya enggak tahu lagi. Lama ini sudah lah. Tapi itu belum di pengadilan, baru lewat apa tadi? Walau oleh mediatornya ini baik saiki kesepakatan baik ini itu diterima ora saja ibune wong rumasane dadi bojo lagi setelok ya. Ya wis ra apa-apa lah ini Pak Reto nyatane wong mone dadi pembantu terus dadi wong sugih kaya ngono kok. Ora apa-apa mek sugih kan. Ini cerita. Ini jelas ya ini ya. Nek ngono ra ono gambarane. Sing nomor loro, contoh lagi. Enggak boleh. Kalau tidak lewat kasus nanti merangkanya rada aneh. Kalau ini pertanyaan seorang anggota pengajian kepada seorang ustaz pengajian di Solo pengajian. Ustaznya buka tanya jawab kalau masih makon. Dia tanyakan peristiwanya sendiri. Ustaz saya tanya. Ini suami saya itu dulu punya istri di Jakarta. Punya suami dulu, punya istri di Jakarta ya. Suami saya punya istri di Jakarta. Di Jakarta dia kaya-kaya. Terus kemudian suami saya cerai dengan istrinya. Nah, ketika suami saya dengan istrinya itu ngalah karo sing wedok, tidak bawa apa-apa. Paribasan biji tok ji. Guru apa? Ayo. Orang dia apa-apa ketika nikah dengan saya itu tidak punya apa-apa, soalnya duitnya ditinggal boleh sing mbok pisanan. Lah istri pertama itu punya anak. Punya anak 3. Istri pertama. Terus nikah dengan saya Pak Ustaz. Setelah nikah dengan saya di Solo, suami saya kan memang pintar kerja, jadi kaya juga di Solo. Alhamdulillah Pak Ustaz,
saya ini sudah bisa begini, kaya pokoknya jadi mau suki dari Solo. Juga punya anak lagi. Nah setelah bapaknya itu meninggal, anaknya suami saya, jadi anak ini anaknya suami saya itu nuntut bagian warisan yang sekarang saya kuasai. Padahal saya juga punya anak sendiri. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah anak saya yang di Jakarta itu bisa menuntut warisan dari saya dengan suami saya itu? Wong itu sudah cerai. Pertanyaannya menunggu bisa enggak? Lah nek ibu gimana? Saya enggak akan saya beri ya enakan. Oh dia zaman ngono ya ora nggo apa-apa. Kan wis kejaluk apa kuwi? Saya enggak mau. Kalau tentara-tentara. Nah, itu ya. Sekarang saya tanya kepada yang ada ini, berhakkah anaknya suami di Jakarta menuntut peninggalannya yang disuruh? Ayo jawab. Berhak nggak? Benar berhak. Kenapa Pak berhak? Karena anaknya. Karena anaknya. Anak itu selalu anak terus, orang bekas anak. Soalnya sing Jakarta yo anaknya bapaknya. Bu, dijawab oleh Mubalik itu, Bu, putrane jenengan jaluk bagian itu pun bener. Soalnya itu putrane bapaknya. Lah ini kok enak-enakan. Oh biar zamanan ini orang ngomong kok. Ini kok mboten masalah ngomong kalian mboten sih. Ikut nek teng Indonesia, kalau di Indonesia nanti begini caranya. Pendengar kali bapak ini kurang nyambut gaya kan? Oke, lo udah mati usaha, baru ampun ditrok lo udah mati karena ikut jenenge enten untuk apa benar. Lambe untuk sampean itu mangparu zret dan sing separuh gagahan sampean sebagai golongan ini, sing separuh bagian bangsa. Oh ngoten. Ini kepenaan anak pulau Jakarta. Ya memang kepenaan. Ya anak ini pengen jadi ini penaan atau itu, benar kita mau jadi penaan. Bisa dapat. Nah yang separuh itu nanti dibagi sesuai dengan pembagian laki-laki 2 kali perempuan. Wah nonton juga saya kalau kita saya itu. Wong lawas hanya pendapatnya kalau kita ustaz aja betul dibagi. Betul. Apa? Ayo kita tambah nonton ya monggo. Jadi anak sampeyan berhak meninggal warisan itu. Apa sebab kok berhak meninggal warisan? Karena sebagai anak itu meskipun sudah mencerai istrinya, anaknya tetap apa? Tapi sampai sekarang katanya belum sampai pengadilan. Tapi kalau nanti ibunya tidak mau bagi, anaknya yang mau dibuka di pengadilan. Karena anaknya tahu persis katanya bapaknya disuruh itu apa. Itulah juraka yang disuruh juga. Nah ibunya yang benar-benar dikusikan dari supaya nyerah tidak baik, kok mau lagi kondoro. Dia ada benar gitu ya, baik dan sebagainya. Nanti bikin spesial aja bisa. Nah ini begitulah yang namanya warisan. Jadi warisan itu kalau orang itu menjadi ahli waris dimanapun tetap berhak mewarisi kecuali ahli waris itu membunuh kepada pewaris. Di dalam hadis dikatakan al-qatilu la yahidu, pembunuh tidak boleh mewaris. Jadi nek ana anak kepengen dari kewarisan wong tuane dipacul, malah anak sing macul bapak iki ora itu warisan. Apa sebab? Sebab mateni bapake pembunuh tidak dapat warisan. Tekan nggih? Iki nek mateni ora kena. Mula nek iki aja malah nek kepengen dapat susu dari kewarisane aja bapake aja diracun.
Kita ini sama ini Pak. Sekarang yang jadi masalah terakhir dari 3 hal bahwa pewaris itu harus ada pewaris, yaitu orang yang mewakilkan harta, harus ada ahli waris. Yang ketiga, harus ada pewaris yang meninggal dunia. Pewarisnya itu harus mati. Kalau namanya warisan mati, kalau belum mati namanya hibah. Kalau sudah mati baru namanya warisan. Lah mati ini ada 2, ibu-ibu, bapak-bapak. Satu mati hakiki. Yang 2 mati hukmi. Mati hukmi itu mati karena putusan pengadilan. Saya pernah memeriksa Pengadilan Agama Yogyakarta, perkara-perkara masalah perkara volunter. Di PA Yogyakarta itu ada perkara penetapan kematian. Saya baca itu. Jadi pengadilan menetapkan bahwa orang ini telah meninggal dunia. Itu namanya mati apa? Hukmi. Hakimnya kudu hati-hati loh. Mati hukmi itu kudu apa? Kudu hati-hati. Orang hati-hati baik kok bisa keren. Iya. Ini ada kejadian ini. Saudaranya teman saya itu sudah 16 tahun hilang di Malaysia, pergi ke Malaysia Bali. Di antara saudaranya wis gak jadi mati orang. Tapi sawah itu ditinggal itu piye iki? Ditukak takok dilalah. Ada seorang wanita yang datang rumahnya Klaten, kebetulan orang itu datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya mengaku saya ini istrinya bapak itu. Lah bapak itu sekarang di Malaysia alamatnya ini. Wah, juga alamatnya di Bugiso. Setelah Bugiso diparani kok pemulih gitu. Akhirnya kan orang sudah mati hukmi dah. Sudah mati hukmi lah. Memang mati hukmi lah payah ya. Kalau diputuskan mati tiba sih. Mati hukmi itu di situ. Tapi ada putusan mati hukmi itu ada. Saya sudah jelas melihat putusannya ada itu. Ada orang mengajukan saudaranya itu masih hidup apa mati. Oleh Pengadilan Agama ditetapkan saudaranya telah meninggal dunia. Itu namanya mati hukmi. Mati karena putusan pengadilan. Jadi sebenarnya sudah kaget nono sedulur bukti mati kok ora jelas kok dibujuk sama putusan pengadilan. Memang pengadilan berhak untuk memutuskan orang itu masih hidup atau sudah. Nah itu maka hakimnya harus hati-hati. Bisa dibatalkan? Apa? Kalau orangnya kembali dibatalkan? Nah, itu masalah. Begini, saya diskusi dengan teman-teman saya mati hukmi itu. Kalau orangnya kembali gimana? Ada yang berpendapat. Kalau di dalam kitab-kitab fikih pendapatnya kalau dia kembali, harta yang tersisa yang belum dibagi kembali ke dia. Tapi yang terlanjur dibagi tetap kepada ahli waris, karena ahli waris mewaris ada dasarnya, yaitu putusan apa? Pengadilan. Jadi sekolah itu kan tidak hilang. Jelas. Ada yang berpendapat begitu. Itu termasuk pendapat saya. Tapi ada yang berpendapat begini. Orang mau dibalik ke kabeh tidak. Kalau saya hanya sebatas sisa harta yang ada, karena saudaranya membagi itu ada dasar keputusan tentang pemanggilan. Jelas ya. Karena ada apa tadi keputusan pengadilan. Statusnya tadi bisa ya kembali. Ya kembali, tapi harta yang dibagi itu masalah lain. Tapi kan adanya saudaranya mengganti kan karena ada putusan pengadilan. Kalau saya kudu hati-hati hakimnya kudu hati-hati tenang. Nek sadar mati ya jadi kandake mati ngono lho. Apa ya malah tulung sedulurku mati nambahi lho. Saya lagi. Nek Allah mongso malah saya bayarnya, tapi insyaallah enggak ada. Itu ya. Wes sama tanya jawab.
Silakan ini tanya jawab. Monggo. Monggo Pak.